may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan pembahasan kita, ini kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang mana jemaah sekalian, kita pada kesempatan ini telah masuk pada bab yang ke-52 ya. Pada bab yang ke-52. Di kesempatan sebelumnya kita telah jelaskan atau telah kita bahas bab yang ke-51. Dan kita sampaikan dua hadis ya pada kesempatan itu. Pada kesempatan sebelumnya ini dua hadis kita bahas di bab tadi. Kemudian sekarang kita masuk pada bab yang ke-52, yaitu babun birrul abi liwaladihi. Bab pembahasan tentang berbuat baiknya sang ayah kepada anaknya. Dan ini jemaah sekalian ya, bab ini mirip sekali dengan yang sebelumnya. Sebelumnya dijelaskan tentang adab orang tua ya, adab orang tua dan berbuat baiknya orang tua kepada anaknya. Lalu di kesempatan sekarang yaitu adalah birrul abi liwaladihi ya. Yang intinya adalah sama ya. Cuman disampaikan di sini lebih mendalam lagi gitu ya, karena ada hadis khusus tentang masalah itu. Ini bab tentang berbuat baiknya sang ayah kepada anaknya. Pada hadis yang ke-94, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Ibnu Makhlad an Isa ibni Yunus anil Wassafi an Muharib ibni Ditharin an Ibni Umar qal innama sammahumullahu abraran li'annahum barru al-aba'a wal abna'a kama anna liwalidika 'alaika haqqan kadzalika liwaladika 'alaika haqqan. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Ibnu Makhlad dari Isa bin Yunus, dari Al-Wassafi, dari Muharib bin Dithar, dari Ibnu Umar. Dia berkata, hanyalah Allah menamakan mereka sebagai orang-orang yang baik dikarenakan mereka berbakti atau berbuat baik kepada ayah-ayah mereka dan anak-anak mereka. Sebagaimana orang tuamu memiliki hak atasmu, demikian pula ya, anakmu juga memiliki hak atasmu ya. Baik, dari hadis ini jemaah sekalian terdapat keterangan tentang berbuat baiknya sang ayah kepada anaknya. Dan dikatakan dalam hadis ini, yakni Ibnu Umar menjelaskan bahwasanya Allah tidaklah menyebut orang-orang ya, tidaklah menyebut mereka, kata Ibnu Umar, sebagai orang yang berbuat baik, sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang yang berbakti, melainkan karena mereka itu berbuat baik dan berbakti kepada ayahnya dan juga kepada anaknya. Lalu dijelaskan masing-masing dari ayah dan anak ya, ayah dan anaknya, maka mereka memiliki hak. Sebagaimana sang ayah ya, atau sang anak harus menunaikan hak ayahnya, maka sang ayah pun juga memiliki hak yang harus dia tunaikan untuk anaknya. Secara sanad jemaah sekalian, maka hadis ini adalah sanadnya dhaif.
ya, secara sanad maka hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dikatakan di sini karena di dalamnya ada al-Wassafi, ya, yang mana al-Wassafi ini adalah huwa Ubaidullah ibnul Walid. Dia itu adalah Ubaidullah bin Walid. Dan sungguh ya waqad dha'afahu ghairu wahidin. Dan sungguh dia ini didhaifkan tidak hanya oleh seorang ulama, ya. Artinya sekian ulama yang menganggap bahwasanya al-Wassafi ini adalah seorang yang dhaif. Wa huwa illatu hadzal hadis, ya. Maka ini adalah illah, ya, penyakit, ya, yang menghalangi keabsahan hadis ini. Fa Ubaidullah ibnul Walid dhaifun. Ya, Ubaidullah bin Walid atau al-Wassafi adalah seorang perawi yang dhaif. Fa isnadu hadzal hadits dhaifun, maka sanad dari hadis ini adalah hadis yang dhaif atau sanadnya, ya, di dalamnya terdapat kedhaifan. Adapun perawi-perawi yang lain, jemaah sekalian, ya, misalnya Isa ibnu Yunus, maka dia adalah seorang yang thiqah, ya. Adapun Ibnu Makhlad di sini dikatakan huwa Khalid ibnu Makhlad al-Qatawani Abul Haytham wa huwa mufritun ghalin fit tashayyu'i. Ya, jadi di sini dia memiliki cacat, ya. Jadi Ibnu Makhlad yang mana dia ini adalah seorang yang tasyayyu, ya, terkena di situ pemahaman tasyayyu, tertuduh sebagai orang yang terkena pemahaman Syiah, gitu, ya. Wallahu alam. Ini dikatakan di sini wa huwa mufritun ghalin fit tashayyu'i. Seperti itu, Allah taala alam. Intinya beliau di sini ada sisi cacatnya begitu. Tapi saya kurang memahami di sini maksudnya wa huwa mufritun ghalin fit tashayyu'i, ya. Wallahu alam. Adapun misalnya Muharib bin Dithar, ya. Ya, Afan. Jadi di situ, ya, kalau secara letterleknya gitu, Ibnu Makhlad, ya, Ibnu Makhlad dia ini mufritun ghalin fit tashayyu'i, ya, maka dia ini adalah orang yang berlebih-lebihan di dalam tasyayyu, gitu. Wallahu alam. Adapun Muharib bin Dithar, maka dia itu adalah seorang yang thiqah, soduk, dan dia adalah orang yang terpercaya. Dia adalah orang yang terpercaya. Baik, inti dari hadis ini atau sanad dari hadis ini, jemaah sekalian, sanadnya adalah dhaif. Namun dari sisi makna tentu, ya, hadis ini benar. Sebagaimana di bab yang sebelumnya, ya, yakni orang tua diperintahkan untuk berbuat adil kepada anaknya. Ya, orang tua diperintahkan untuk adil kepada anaknya. Maka bagaimana orang tua itu, ya, dikatakan sebagai orang tua yang baik apabila dia itu tidak adil kepada anaknya. Ya. Dan juga bagaimana orang tua itu dikatakan sebagai orang tua yang baik apabila dia itu, ya, tidak menunaikan hak anaknya. Ya, tidak menunaikan hak anaknya. Jadi hadis ini memang secara sanad maka hadis ini adalah hadis yang dhaif, jemaah sekalian. Namun ingat bahwasanya dari sisi makna, ya, maka hadis ini benar karena memang terdapat banyak dalil, ya, yang memerintahkan agar orang tua itu berbuat baik kepada anaknya, yakni dengan menunaikan hak anak, ya. Sebagaimana anak memiliki hak atas orang tuanya, maka orang tuanya pun juga sebaliknya memiliki hak yang sama, ya. Jadi anak memiliki hak atas orang tuanya dan sebaliknya. Orang tua juga memiliki hak atas anaknya. Baik. Dan para ulama jelaskan misalnya orang tua yang baik, ya, orang tua yang baik maka mereka akan mengajarkan kepada anaknya hal-hal yang merupakan sesuatu yang diwajibkan.
Ya, jadi orang tua yang baik, ya, para ulama jelaskan bahwasanya orang tua yang baik adalah orang tua yang mengajarkan hal-hal yang memang diwajibkan atas sang anak, ya, di dalam agama ini. Misalnya orang tua harus mendidik anaknya agar mengerjakan sholat yang benar. Kemudian misalnya yang paling tinggi diantaranya, yaitu adalah sang anak harus diajari oleh orang tuanya bagaimana akidah yang benar. Misalnya tauhid, ya. Misalnya adalah tauhidullah. Harus diajarkan kepada sang anak. Orang tua harus mengajari anaknya bagaimana tauhid yang benar. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua harus menanamkan yang demikian ini kepada anaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Selamatkanlah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Maka bagaimana agar anak itu selamat dari api neraka? Tentunya orang tua harus mengarahkan anaknya agar mereka menjalankan kewajiban-kewajibannya. Dan itu adalah orang tua yang baik. Jadi ingat, orang tua meskipun memfasilitasi, ya, semua kebutuhan sang anak, kuliahnya misalnya, ya, makan, minumnya, tempat tinggalnya, pakaiannya, semuanya misalnya difasilitasi, akan tetapi orang tua ini tidak mengajarkan akidah yang benar kepada anaknya, maka dia tidak dikatakan orang tua yang baik. Ya, apabila orang tua ini misalnya anaknya difasilitasi untuk hal-hal duniawi, namun anaknya tidak diarahkan kepada akidah yang benar, maka orang tua ini belum dikatakan sebagai orang tua yang baik. Karena dia memfasilitasi anaknya untuk hal-hal duniawi, tapi dia tidak menyelamatkan anaknya dari api neraka. Kemudian juga, ya, orang tua harus mengajarkan apa yang diwajibkan, seperti misalnya sholat. Ya, harus diajari anaknya bagaimana sholat yang benar. Kalau seandainya orang tua merasa, ya, misalnya ini tidak mampu untuk mengajari secara fokus kepada anaknya, maka orang tua harus mengarahkan. Misalnya dibawa kepada seorang ustadz yang mengajarkan tentang sholat yang benar. Ya, orang tua harus memperhatikan ini. Karena orang tuanya sibuk misalnya, ya, maka ingat orang tua, ya, harus dia itu berusaha bagaimana agar anaknya itu bisa belajar sholat yang benar. Dikirim kepada seorang ustadz, misalnya ditaruh di pesantren, misalnya, ya. Dan kalau seandainya, ya, dia tidak memondokkan anaknya misalnya, maka orang tua ini dia dituntut untuk mengajari anaknya tersebut. Ya. Dan pada asalnya, ya, mengajari anak tentang sholat dan yang semisalnya, maka itu adalah kewajiban orang tuanya. Ya, pada asalnya adalah kewajiban orang tuanya. Jadi harus diajari. Demikian pula hal-hal yang lain. Ya, orang tua harus mengajari bagaimana puasa yang benar, misalnya. Ya, harus mengajari. Maka ini juga pentingnya ilmu. Ya, pentingnya ilmu. Kadang sebagian kita meremehkan. Karena misalnya sudah ada pesantren dan lain sebagainya, kemudian kadang kita nggak belajar tentang masalah itu. Ya, kita tidak belajar bagaimana sholat yang benar, misalnya puasa yang benar, dan ibadah-ibadah wajib yang lain. Kadang kita meremehkan yang demikian itu, karena misalnya sudah ada pesantren. Namun ingatlah bahwasanya pada asalnya, ya, anak harus diajari oleh orang tuanya. Ya, pada asalnya orang tua yang wajib, ya, untuk mengajari anak-anaknya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, ya, juga termasuk orang tua yang dikatakan sebagai orang tua yang baik adalah orang tua yang mengajarkan adab yang syar'i kepada anaknya. Ini harus kita perhatikan jemaah sekalian, ya, harus kita perhatikan. Jadi selain di situ orang tua wajib mengajari anaknya hal-hal yang wajib dalam masalah ibadah,
ya, dalam masalah akidah misalnya, maka orang tua juga wajib untuk mengajarkan anaknya bagaimana adab yang benar, adab yang syar'i. Ya. Lalu yang berikutnya, ya, orang tua dikatakan sebagai orang tua yang baik, yaitu apabila orang tua itu adil, ya, terhadap anaknya, adil terhadap anaknya. Maka inilah orang tua yang baik, abrar, ya, orang tua yang baik. Makanya hadis ini jamaah sekalian, ya, meskipun dhaif secara sanadnya, maka berdasarkan timbangan dari dalil-dalil yang lain, maka secara makna hadis ini benar. Allah taala alam. Baik, kemudian hadis atau bab berikutnya yaitu bab yang ke-53. Bab yang ke-53. Untuk bab-bab atau pembahasan-pembahasan berikutnya jemaah sekalian, banyak sekali hal-hal yang sudah diulang karena lafadz hadisnya itu sama, mirip atau bahkan sama, ya. Lafadz hadisnya dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya itu mirip atau bahkan sama, ya. Sehingga kita baca saja, ya, untuk masalah penjelasannya, maka insya Allah di kesempatan-kesempatan sebelumnya itu sudah mewakili, ya. Allah ta'ala alam. Kita baca saja di sini bab yang ke-53, yaitu babun man la yarham la yurham. Bab pembahasan tentang orang yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Dan ini telah berlalu, ya, pada pembahasan hadis yang ke-91, ya. Pada hadis yang ke-91, yaitu man la yarhamu la yurhamu. Orang yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayang. Nah, di sini dalam bab ini, ya, Imam Bukhari mengatakan man la yarham la yurham. Orang yang atau siapapun yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayang. Pada hadis yang ke-95 dikatakan di sini haddatsana Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Muawiyah ibn Hisham an Syaiban an Firasin an Atiyah an Abi Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man la yarham la yurham. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Ala, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Muawiyah bin Hisham dari Syaiban, dari Firas, dari Atiyah, dari Abi Sa'id, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man la yarham la yurham. Siapapun yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayang, ya. Hadis ini jemaah sekalian, ya, dikatakan ini di sini, ya, dikatakan di sini sahihun bima ba'dahu. Ya, hadis ini sebenarnya dhaif, ya, tetapi dia didukung oleh hadis yang lain. Ini hadis yang akan kita baca nanti. Hadis berikutnya, ya, didukung oleh hadis berikutnya. Dan intinya untuk lafadz hadis ini, ya, maka dari sisi makna maka itu benar, ya. Karena seperti yang telah kita sebutkan tadi. Ini intinya adalah perintah untuk menyayangi, ya, perintah untuk menyayangi. Dan ingatlah bahwasanya, ya, ingatlah bahwasanya kita diperintahkan untuk menyayangi semua makhluk yang ada di dunia ini. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, ya, kita diperintahkan untuk menyayangi semua makhluk yang ada di dunia ini. Sampai-sampai, ya, sampai-sampai dalam suatu hadis, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fi kulli dzati kabidin radbatin ajrun." Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada setiap makhluk yang bernyawa maka ada, ya, potensi untuk mendapatkan pahala sebab dia. Makanya, misalnya, ya, seperti yang telah kita jelaskan, bahwasanya ada seorang pelacur yang dia masuk surga atau diampuni semua dosa-dosanya hanya disebabkan ngasih minum anjing yang sedang kehausan. Jadi karena dia kasihan, ya, kepada anjing, ya, yang dia itu haus, ya, maka gara-gara seorang pelacur yang ngasih minum kepada anjing tersebut, maka Allah ampuni semua
dosa-dosanya. Jadi inilah menunjukkan bahwasanya betapa indahnya Islam, yang mana Islam ini mengajarkan untuk kasih sayang. Ya, Islam ini mengajarkan untuk kasih sayang kepada hewan sekalipun, ya, kepada binatang sekalipun. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami ini mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Kalau misalnya ada orang yang bertanya, apakah kita juga menyayangi orang kafir? Ya, apakah kita menyayangi orang kafir? Maka kita katakan, iya. Kita harus sayang kepada semua manusia ini. Ya, kita sayang kepada semua manusia ini. Baik mukmin maupun kafir, harus kita sayangi semuanya. Namun ingat, bahwasanya yang namanya sayang itu bukan berarti tidak ada pengingkaran. Ya, yang namanya sayang itu misalnya kita sayang kepada anaknya. Contohnya, ini contoh kecil. Kita sayang kepada anak kita, maka kita akan mengarahkan dia agar dia itu hidup selamat. Bagaimana caranya? Ketika dia melanggar misalnya, maka kita ingkari dia, kita marahi, kita arahkan, ya, agar dia selamat. Ketika kita, bahkan suatu ketika kita juga diperintahkan untuk memukul anak kita demi untuk mengarahkan sang anak agar selamat dunia dan akhirat. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, ya, kepada orang tua untuk memukul anaknya kalau anaknya itu disuruh untuk sholat namun dia tidak mau, padahal anak tersebut sudah umur 10 tahun. Bukan karena benci kepada anak tersebut, namun ya sebagai bentuk kasih sayang orang tua untuk menyelamatkan sang anak tersebut agar dia ketika sudah balik, ya, terbiasa untuk mengerjakan sholat, tidak malas untuk mengerjakan sholat. Maka ketika umur 10 tahun, ya, orang tua diperintahkan untuk mendidik anaknya untuk mengerjakan sholat sebagai bentuk latihan. Dan kalau seandainya dia tidak mau sholat, ya, maka boleh dipukul. Dan ingat bahwasanya ini adalah bentuk kasih sayang, bukan karena benci kepada sang anak. Ini contoh. Makanya Islam juga mengajarkan ingkarul munkar. Ya. Jangan dengan alasan sayang, kemudian ada orang bermaksiat, nggak ada pengingkaran kepada mereka. Justru kalau seandainya tidak ada pengingkaran kepada mereka, ini bukan sayang, tetapi ini namanya menjerumuskan dan membiarkan saudaranya melakukan hal-hal yang membinasakan. Dan ini bukan kasih sayang. Manusia harus saling menasihati satu sama lain agar semuanya selamat dunia dan akhirat. Demikian pula kepada orang kafir. Bagaimana bentuk sayang kita kepada mereka? Kita nasihati. Kita dakwai mereka. Kita ajak mereka kepada agama yang benar. Dan ini adalah bentuk kasih sayang agar mereka selamat dunia dan akhirat. Jadi jangan beralasan kasih sayang kepada semua manusia, kemudian tidak ada pengingkaran kepada kekufuran manusia. Apalagi misalnya didukung ketika melakukan kesyirikan. Misalnya, maka ini bukan kasih sayang. Namun ingatlah, bentuk kasih sayang itu adalah berusaha kepada semua manusia ini, ya, agar mereka berada di atas kebenaran, agar mereka selamat dunia dan akhirat. Kadang-kadang sebagian dari kita, ya, beralasan dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Kemudian misalnya mendukung perbuatan-perbuatan kufur. Orang-orang kafir dibiarkan atau kadang malah ikut-ikutan melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Maka ini namanya bukan sayang, tetapi ini namanya menjerumuskan. Ibarat misalnya ada jurang, ya, misalnya ini ada orang mau ke jurang, dia mau jatuh misalnya, namun dia tidak memberitahu bahwasanya di sana ada jurang. Ada seorang misalnya tahu bahwasanya di situ ada jalan membahayakan, ada jurang misalnya, ada kawannya lewat, dia biarkan. Padahal kalau seandainya dia biarkan, maka dia akan nyemplung masuk ke dalam jurang tadi, membinasakan. Maka ini namanya bukan sayang. Orang yang sayang tentunya dia akan memberitahu
kepada kawannya tadi bahwasanya di sana ada jurang, jangan lewat. Dia akan berusaha menghalangi kawannya ini untuk masuk ke dalam jurang tadi. Maka inilah kasih sayang. Orang nggak mungkin mengatakan, saya sayang kepada kawan saya, sehingga meskipun dia masuk ke dalam jurang, mati dibiarin. Ya, biarkan saja. Maka ini bukan kasih sayang. Tapi ini namanya sadis. Ya, orang yang tidak punya kasih sayang kepada saudaranya. Jadi ingatlah bahwasanya Islam mengajarkan manusia untuk kasih sayang kepada semua manusia, bahkan kepada binatang sekalipun. Ya. Dan ingat bahwasanya bentuk sayangnya manusia ya, kepada sesama manusia yang lain, yaitu adalah saling menasihati, saling mendakwahi agar semuanya selamat dunia dan akhirat. Dan bahkan jemaah sekalian, jihad fisabilillah itu adalah merupakan bentuk kasih sayang kepada orang-orang kufar, agar mereka itu sadar, agar mereka meninggalkan kekufurannya, sehingga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dunia dan akhirat. Maka ingatlah bahwasanya jihad fisabilillah itu adalah bentuk kasih sayang. Ya, bentuk kasih sayang. Makanya misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu ya, yang zalim atau yang terzalimi. Kalau menolong orang yang terzalimi, jelas dia dibebaskan dari kezaliman tersebut. Lalu bagaimana cara untuk menolong orang yang zalim? Caranya adalah mencegah dia untuk melakukan kezaliman tersebut. Karena kalau seandainya dibiarkan dia untuk melakukan kezaliman itu, maka dia akan binasa. Dan ini adalah bentuk rahmat, kasih sayang. Ya, ketika ada saudara kita yang melakukan kezaliman, maka kita halangi dia. Kita cegah dia agar dia tidak melakukan kezaliman tersebut, ya, dan agar dia selamat ya, dari kebinasaan. Dan juga jemaah sekalian, ya, para ulama menjelaskan bahwasanya al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana seseorang itu dia menyayangi, ya, maka dia pun akan disayang. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Seseorang itu akan dibalas sesuai dengan jenis perbuatan dia. Sebagaimana dia itu kasih sayang, ya, memiliki kasih sayang dalam hatinya, menyayangi orang lain, maka dia akan disayang pula. Ya, dia akan disayang pula. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyayangi ya, orang-orang yang kasih sayang kepada semua manusia. Dan juga bahkan memiliki kasih sayang, ya, memiliki kasih sayang kepada semua makhluk. Nah, kemudian juga bentuk kasih sayang jemaah sekalian, ya, bentuk kasih sayang misalnya, yaitu adalah kita memberi makan misalnya, ya, kepada saudara kita yang membutuhkan, atau bahkan misalnya ada orang nggak butuh, misalnya tetap kita kasih misalnya, maka itu adalah bentuk kasih sayang. Misalnya ya, menghormati tamu, menjamu tamu misalnya, maka ini adalah bentuk kasih sayang. Dan Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang. Kemudian juga misalnya bentuk kasih sayang itu diantaranya adalah kalau seandainya misal kita punya pekerja, ya, misal ini punya pelayan misalnya, maka kita tidak membebani dia hal-hal yang memang tidak dia mampui. Dan ini adalah bentuk kasih sayang. Kepada hewan misalnya, ya, kita punya hewan misalnya, ya, misalnya kuda atau yang semisalnya yang memang digunakan untuk mengangkut barang misalnya, maka jangan kita bebani dia dengan hal-hal yang tidak dia mampui. Bisa dikasih beban, ya, barang-barang yang berat sekali misalnya, maka jangan. Tetapi hendaknya kita kalau memang memanfaatkan dia, ya, untuk mengangkut barang dan semisalnya, maka hendaknya
jangan sampai memberatkan. Ya. Jadi dilihat di situ kemampuannya. Dan juga jemaah sekalian, bentuk kasih sayang itu pula adalah tidak menzalimi orang lain. Jadi ingat bahwasanya bentuk kasih sayang itu diantaranya adalah menahan diri dari berbuat zalim kepada orang lain. Ya. Jangan sampai kita melampaui batas kepada orang lain. Ya. Zalim misalnya mencuri, ya misalnya ini memukul dengan tanpa alasan yang benar, ya, maka ini jangan. Ini bukan bentuk kasih sayang, tetapi bentuk kasih sayang itu adalah menahan diri dari hal-hal tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis yang ke-96. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Sallam qala akhbarana Abu Muawiyah 'anil A'mash an Zaid ibn Wahab wa Abi Dhubyan an Jarir ibn Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarhamullahu man la yarhamun nasa. La yarhamullahu man la yarhamun nasa. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Sallam, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-A'mash, dari Zaid bin Wahab dan Abi Dhubyan dari Jarir bin Abdullah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarhamullahu man la yarhamun nas. La yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidaklah merahmati, tidaklah menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Ya, Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Sehingga jemaah sekalian, ya, hadis ini ya menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat rahmat. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat rahmat. Dan ingat bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka itu ada yang umum dan ada yang khusus. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada yang umum dan ada yang khusus. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum, Allah berikan kepada semua makhluk. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum, maka Allah berikan kepada semua makhluk. Baik yang kafir maupun yang beriman. Ya, baik kepada yang beriman maupun yang kafir sekalipun. Ini rahmat yang secara umum. Makanya orang kafir, mereka juga dikasih makan oleh Allah. Orang kafir juga dikasih rizki oleh Allah. Orang kafir bisa menghirup udara. Dan mereka bisa hidup di dunia ini. Bentuk rahmat Allah kepada hewan, misalnya Allah juga menjamin rizki mereka. Dan Allah juga menjadikan mereka ada di dunia ini. Kepada orang beriman juga sama. Allah kasih orang beriman itu rizki, ya, bisa menghirup udara, hidup, dan seterusnya. Dan ini adalah rahmat yang sifatnya umum. Namun, rahmat yang kedua yaitu adalah rahmat yang khusus. Dan rahmat yang khusus ini jemaah sekalian hanyalah Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Makanya orang-orang yang beriman, ya, maka mereka Allah selamatkan di dunia, Allah berikan kasih sayang kepada mereka di dunia, dan juga Allah sayangi mereka ketika di akhirat. Adapun orang-orang kafir, maka meskipun mereka mendapatkan rahmat Allah ketika di dunia, tetapi tatkala di akhirat, maka mereka tidak mendapatkan rahmat Allah, tetapi mereka akan mendapatkan murka Allah.
tatkala di akhirat. Adapun orang-orang beriman, maka mereka Allah berikan rahmat, yang dikasih sayang kepada mereka baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia mereka mendapatkan rahmat Allah, kemudian di akhirat mereka mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rahmatnya kepada mereka tatkala di akhirat. Baik, kemudian hadis berikutnya, ya sekalian. Hadis yang ke-97. Hadis yang ke-97 dikatakan di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa an Abdah an ibni Abi Khalidin an Qais an Jarir ibn Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamun nasa la yarhamuhullahu. Dari Abdah, dari Ibni Abi Khalid, dari Qais, dari Jarir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayangi dia. Ya, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak menyayangi dia. Kembali di sini ya menjelaskan tentang rahmat, yakni kasih sayang, perintah untuk menyayangi sesama manusia. Dan dengan demikian itu ya, maka Allah akan menyayangi siapapun yang menyayangi manusia. Dan ini tentunya adalah al-jaza'u min jinsil amal. Ya, yakni balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Kemudian hadis berikutnya, teman sekalian, yaitu hadis yang ke-98. Wa an Abdah an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam nasun minal a'rabi faqala lahu rajulun minhum ya Rasulullah atuqabbiluna as-sibyana fawallahi ma nuqabbiluhum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa amliku in kana Allahu azza wa jalla naza'a min qalbika rahmah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan dari Abdah, dan dari Abdah, dari Hisham, dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, orang-orang datang, ya orang-orang dari A'rab, ya, orang-orang dari A'rab, orang-orang dari pedalaman datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun minhum, kemudian seseorang dari mereka itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, atuqabbiluna as-sibyana? Ya Rasulullah, apakah Anda mencium anak-anak kecil? Fa wallahi ma nuqabbiluhum. Maka demi Allah, kami tidak akan mencium mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, awa amliku in kana Allahu azza wa jalla naza'a min qalbika rahmah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku kuasa untuk menyelamatkanmu, ya, apabila Allah telah mencabut dari hatimu kasih sayangmu, ya. Apakah aku kuasa untuk menyelamatkanmu, ya, apabila Allah mencabut kasih sayang itu dari hatimu, ya.
Dan penjelasan hadis ini jemaah sekalian ya, ini sama seperti pembahasan pada hadis yang ke-90 ya. Pada hadis yang ke-90. Ini pada bab yang ke-50 ya. Yakni babun qublatus sibyan. Bab pembahasan tentang mencium anak-anak kecil ya. Ini telah berlalu penjelasannya jemaah sekalian. Yang intinya adalah bentuk atau tanda seseorang itu memiliki kasih sayang. Tanda seseorang itu memiliki kasih sayang, maka dia mencium atau mau mencium anak-anaknya. Ya, anak-anak kecilnya. Dan ini adalah bentuk kasih sayang. Dan itu telah berlalu jemaah sekalian ya tentang masalah pembahasan atau penjelasannya. Kemudian hadis yang ke-99. Hadis yang ke-99. Dikatakan di sini berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Asim an Abi Utsman anna Umar radhiyallahu anhu istamala rajulan faqala al-amilu inna li kadza wa kadza min al-waladi ma qabbaltu wahidan minhum faza'ama Umar atau qala Umar innallaha azza wa jalla la yarhamu min ibadihi illa abarrahum. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Abu Nu'man, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hammad bin Zaid dari Asim dari Abi Utsman ya, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu mempekerjakan seseorang. Faqala al-amilu ya, kemudian si pekerja itu berkata, sesungguhnya aku memiliki anak sekian dan sekian. Ini dan itu ya. Ma qabbaltu wahidan minhum, namun saya tidak mencium seorang pun dari mereka ya. Namun saya tidak mencium seorang pun dari mereka. Faza'ama Umar, maka Umar pun mengira, atau qala Umar, atau Umar berkata, innallaha azza wa jalla la yarhamu min ibadihi illa abarrahum. Ya, kata Umar, sesungguhnya Allah azza wa jalla tidaklah menyayangi dari hambanya kecuali orang yang berbuat baik di antara mereka. Ya. Atau orang yang paling berbuat baik kepada atau kecuali orang yang sangat berbuat baik dari mereka. Perkataan illa abarrahum jemaah sekalian, ai aufahum li huquqillahi ta'ala wa huquqin nas. Orang yang paling baik ya, yaitu adalah orang yang menunaikan hak Allah dan hak manusia. Dan anak-anak kita jemaah sekalian, ya, termasuk hak anak-anak kita, yaitu adalah kita cium mereka sebagai bentuk kasih sayang. Seperti yang kita jelaskan pada kesempatan sebelumnya, bahwasanya bentuk kasih sayang kita kepada anak kita diantaranya adalah kita mencium mereka. Tunjukkan kasih sayang kita kepada mereka itu. Jangan kita menampakkan bahwasanya kita benci kepada mereka. Jangan kita melakukan sesuatu yang mengesankan bahwasanya kita tidak sayang kepada mereka. Di antaranya adalah tidak mau mencium mereka misalnya. Karena anak kita ketika kita cium, maka dia akan sadar. Dia ngerti bahwasanya kita itu sayang kepada mereka. Namun kalau kita tidak pernah mencium mereka, maka akan terkesan kepada sang anak bahwasanya kita nggak sayang pada mereka. Meskipun misalnya ya kita kasih makan dia misalnya, ya kita kasih pakaian, kita kasih tempat tinggal. Namun kalau seandainya sama sekali tidak mau mencium mereka, maka itu akan terkesan bahwasanya
kita tidak sayang kepada mereka. Jadi hendaknya kita cium ya anak kita dengan penuh kasih sayang. Kita tampakkan kasih sayang ini kepada mereka. Dan anak itu akan sangat senang sekali ya. Sangat bahagia sekali ketika orang tuanya mencium dia. Makanya juga dikatakan di sini ya Mas sekalian, yufhamu min kalami Umar radhiyallahu anhu anna awfan nasi bi huquqillahi wa huquqil ibadi aqrabuhum min rahmatillahi rabbil alamin. Bisa difahami dari perkataan Umar radhiyallahu anhu tadi bahwasanya orang yang menunaikan hak Allah ya dan orang yang menunaikan hak manusia, mereka adalah orang yang paling dekat dengan rahmat Allah. Wa kalamu Umar hadza mustafadun min kalamillahi azza wa jalla wa kalamir Rasul sallallahu alaihi wasallam haula jazaa'il birri wal ihsani ilal akharin. Dan perkataan Umar ini terambil dari firman Allah, ya, dari kalamullah dan juga sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ini hal yang berkaitan dengan balasan ya dari kebajikan dan berbuat baik kepada orang lain. Jadi ingat ya Mas sekalian ya, bahwasanya anak itu durhaka kepada orang tuanya bisa saja karena orang tuanya tidak menampakkan kasih sayang dia kepada anaknya tersebut. Ini harus kita perhatikan. Ketika misalnya orang tua itu bengis kepada anaknya, maka anaknya pun juga akan bengis kepada orang tuanya. Ketika orang tua tidak menampakkan kasih sayangnya kepada sang anak, tidak menunaikan hak sang anak, maka anak ini pun juga akan berbuat demikian kepada orang tuanya. Akan dibalas oleh sang anak ini ketika dia sudah dewasa. Makanya hendaknya ya kita berikan contoh yang baik kepada anak kita itu sejak dini. Dan dengan demikian ya, sang anak ini pun akan termotivasi, akan terdorong ya untuk menyayangi orang tuanya. Ini harus kita perhatikan ini. Kadang kita selalu menyalahkan anak kita ketika durhaka. Kita tidak rela kalau anak kita itu durhaka kepada kita. Namun lihat diri kita. Bagaimana bentuk kasih sayang kita kepada mereka? Bagaimana kita memberikan contoh dan mendidik mereka ketika kecil? Ini harus kita perhatikan. Ya. Jadi apabila kita ingin memiliki anak yang berbakti kepada orang tua, maka hendaknya kita memberikan contoh kepada mereka sejak dini. Kita tunjukkan bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Ya. Dengan demikian, maka sang anak ini pun akan menyayangi orang tuanya dan akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kemudian jemaah sekalian, bab yang berikutnya. Bab yang ke-54. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun ar-rahmatu mi'atu juz'in. Bab pembahasan tentang rahmat itu ada 100 bagian. Ya, rahmat itu ada 100 bagian. Pada hadis yang ke-100, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Al-Hakamu Ibnu Nafi'in qala akhbarana Syu'aibun 'ani Az-Zuhri qala akhbarana Sa'id ibn al-Musayyib
anna Aba Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ja'alallahu azza wa jalla ar-rahmata mi'ata juz'in fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina wa anzala fil ardi juz'an wahidan famin dhalikal juz'i yatarahamul khalqu hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Pada hadis yang ke-100, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, telah mengajarkan kepada kami Al-Hakam bin Nafi'. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Zuhri. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Musayyib. Bahwa Abu Hurairah, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian. Jadi Allah memiliki rahmat 100 bagian. Lalu Allah menahan di sisinya 99 rahmat. Dan Allah menurunkan di bumi ini 1 bagian. Dan termasuk dari bagian tersebut adalah makhluk saling menyayangi. Sampai-sampai kuda itu mengangkat kakinya dari anaknya karena khawatir kuda itu akan menginjak dia. Jadi ingat ya mas sekalian, hadis ini menunjukkan betapa agungnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Allah memiliki 100 rahmat. Yang Allah turunkan di muka bumi ini cuma 1 rahmat saja. Yang 99 masih Allah tahan. Dan nanti 100 rahmat ini, ya mas kalian, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, sepenuhnya kepada penghuni surga. Sehingga ini menunjukkan betapa luar biasanya, betapa agungnya, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana nikmatnya di surga nanti. Karena 1 rahmat saja yang Allah turunkan di muka bumi ini, 1 rahmat saja Allah turunkan di muka bumi ini, itu sudah membuat satu makhluk dengan yang lain itu menjadi saling menyayangi. Misalnya kalau dicontohkan oleh Nabi SAW tadi, yaitu kuda. Dan tentunya kuda ini adalah makhluk yang tidak berakalnya mas kalian. Dia adalah makhluk yang tidak berakal. Tetapi ternyata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia juga memiliki, ya, dengan izin Allah ternyata dia memiliki kasih sayang. Padahal dia bukan makhluk yang berakal. Namun dia memiliki kasih sayang. Sampai dia mengangkat kakinya karena khawatir terinjak kepada anaknya. Karena khawatir dia menginjak anaknya. Dan ini adalah bentuk kasih sayang. Ingat di sini, hewan yang tidak berakal. Tetapi dia karena 1 rahmat Allah Subhanahu wa taala tadi, sampai dia bisa menyayangi anaknya. Dia khawatir ya, anaknya terinjak. Makanya kalau kita lihat misalnya ya, hewan-hewan yang ada di sekitar kita, bagaimana hewan-hewan itu pergi cari makan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia cari makan juga untuk anak-anaknya.
Padahal hewan, binatang, ya mereka tidak punya akal. Tapi kalau kita lihat misalnya burung ya, pergi jauh kemana-mana, cari makan. Namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak makan untuk dirinya sendiri, tetapi ternyata dia bawa pulang ke sarangnya untuk dikasihkan ya makanan itu kepada anaknya juga. Dan kadang kita lihat misalnya jemaah sekalian ya, video-video tentang hewan-hewan itu misalnya sangat luar biasa sekali. Kadang hewan itu ya, induk hewan itu tidak makan kecuali anaknya sudah puas. Ya, jadi induk hewan itu ya tidak makan kecuali anak-anaknya itu sudah puas. Kalau anak-anaknya sudah puas baru dia makan. Masya Allah, luar biasa sekali. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak misalnya contoh kita lihat ayam misalnya ya yang ada di sekitar kita. Bagaimana tatkala dia itu membawa anak-anaknya untuk cari makan. Dia ajari anak-anaknya. Padahal ayam nggak punya akal. Tetapi lihat bagaimana dia betapa sayangnya kepada anak-anaknya. Dia bawa ke tempat yang banyak makanannya. Dia ajari cara untuk cari makan ya. Dia ajari anak-anaknya untuk cari makan. Kemudian ya ketika banyak makanan di sana, dia tidak langsung makan. Tetapi dia biarkan anak-anaknya itu untuk makan terlebih dahulu sampai puas baru induknya ini makan. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga misalnya kalau kita lihat bagaimana kasih sayang orang tua kita kepada kita. Tatkala kita baru lahir ya, atau misalnya ketika di kandungan, kita selalu bikin masalah. Baik kepada ibu kita atau kepada ayah kita. Tatkala kita masih dalam kandungan. Bagaimana tatkala kita misalnya menendang-nendang ibu kita ya dalam perut. Tatkala kita masih dalam perut ibu kita. Ya, sampai ibu kita misalnya sakit perutnya. Namun ternyata mereka juga tidak dendam. Bagaimana sang ibu misalnya tatkala ngidam. Ya, tatkala mengidam. Tidak mau makan kecuali makanan-makanan tertentu. Kalau makanan yang lain kadang baru lihat saja sudah muntah misalnya. Sang ayah ya dengan penuh kasih sayang mencarikan kemauan sang ibu yang mengidam ini. Mencarikan makanan, hal-hal yang diinginkan oleh istrinya. Ini ibu kita. Susah payah. Kadang pengen makan makanan sesuatu ketika jam 12 malam ya, ketika sangat larut malam, ketika orang-orang tidur. Ketika ibu kita mengandung kita misalnya, ya, dia minta sesuatu, ingin sesuatu. Sehingga sang ibu kita ini pun meluapkan kepada ayah kita. Kemudian sang ayah kita misalnya mencari. Ya. Dan itu tidak lain adalah karena sayang mereka, sayang sang ayah atau ibu ya kepada kita. Sehingga mereka pun tidak dendam dengan itu semua kepada kita. Mereka terima itu dengan tulus. Tatkala kita lahir misalnya ya, tatkala kita tidak bisa apa-apa, maka ternyata mereka merawat kita dengan baik sampai kita dewasa. Padahal kita selalu bikin masalah, bikin orang tua kita begadang misalnya, kita rewel ya ketika masih kecil. Banyak hal yang membuat orang tua kita itu teruji sebab kita. Namun mereka sabar sampai kita dewasa. Mereka tidak dendam kepada kita sedikit pun. Jadi ini jemaah sekalian ya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa luas. Sampai ya membuat satu makhluk dengan yang lain itu saling menyayangi. Sampai hewan pun ya saling menyayangi satu sama lain. Nah. Dan ini jemaah sekalian ya, baru satu rahmat yang Allah turunkan di dunia ini.
Dan nanti 100 rahmat ini akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman tatkala mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak bisa membayangkan betapa nikmatnya surga itu, ya. Betapa sangat luar biasanya kenikmatan yang ada di dalam surga. Teramat meruginya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran dalam hatinya meskipun dia menampakkan keislaman. Alangkah meruginya mereka, karena mereka tatkala di akhirat mereka dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan 100 rahmat ini. Karena 100 rahmat ini akan Allah limpahkan, akan Allah karuniakan hanya kepada orang-orang yang beriman tatkala mereka di surga, ya. Semoga ya kita semua tergolong orang-orang yang berhak, tergolong orang-orang yang akan mendapatkan 100 rahmat Allah tadi di surga, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, ya, wa ala alihi wasallam, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.